Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Ya Allah, mengapa kebaikanku dibalas pengkhianatan. Masya Allah ya. Kita masih bahas masalah pengkhianatan dari segala macam sisi. Dari luar, dari dalam. Nah ini salah satu bentuk problem dari dalam nih ya. Kita lihat dulu yuk. Viral. Waduh, ibu mertua cekcok. Cekcok apa sih bu? Berantem ya. Dengan menantu, oh biasa itu ya. Diusir keluar dari rumah. Kita lihat yuk. Allah. Yang salah adalah selalu kita nyari yang salah siapa nih ya? yang salah netizen. Netizen main ya. komen-komen aja. Iya, nggak tahu gimana ya namanya ujian orang. Nah ini kayaknya hal ini kayaknya ada terus gitu loh. Dari zaman dulu sampai sekarang, mertua sama mantu berantem. Gimana nih ya istilahnya kita bisa bikin akur keduanya. Senggangganya kalau misalnya nggak sampai parah banget lah berantemnya. Walaupun nggak cocok jangan sampai akhirnya menghina satu sama lain. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustaz Maulana, Ustaz Nada, Bang Ali serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi orang tua, maka ada beberapa kisah dalam Al-Qur'an, salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surah Al-An'am ayat 74, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال Maka ada banyak kisah-kisah dalam Al-Quran tentang anak dan orang tua. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam salah satunya diberikan contoh oleh Al-Quran. Beliau menghadapi orang tuanya yang ternyata berkhianat yang sangat besar yaitu menyembah berhala. Itu dengan cara apa Nabi Ibrahim alaihissalam? Dengan cara yang pertama tetap menganggapnya orang tua. Kenapa banyak anak berani mendurhakai ataupun berani menyakiti perasaan orang tua? Karena dia tidak memandangnya sebagai pintu surga. Kenapa ada seorang anak yang berani melontarkan kalimah-kalimah yang jelek? Karena dia tidak melihatnya sebagai pintu surga, tidak melihatnya sebagai ridho Allah ada di sini nih. Ridho Allah, ridho orang tua. Maka sekonflik apapun, sedikhianati apapun, tetap akan memuliakan kalau kita memandangnya sebagai pintu surga. Kalau sudah memandangnya sebagai pintu surga, insya Allah nafsu ataupun amarah bisa redam. Kenapa? Pintu surgaku ini. Seburuk apapun dia, maka saya harus menghadapinya dengan kepala yang dingin. Maka saya harus menghadapinya dengan mulut yang tidak berkata-kata kasar. Dengan lisan yang baik. Susah memang, tapi kalau kita pandang dia sebagai pahala, pandang dia sebagai surga, insya Allah yang kita pandang surganya, bukan orangnya. Sengeselin apapun ibu mertua, sengeselin apapun ayah mertua, kalau kita pandang dia sebagai pintu surgaku dan pintu surga pasanganku, maka kita akan memandang surganya bukan orangnya. Kemudian yang kedua, kalau kita nggak mau durhaka, maka kita cari apa saja sih yang termasuk durhaka kepada orang tua. Oh, memandangnya saja dengan jelek, memandangnya dengan kasar saja udah termasuk durhaka. Oh, tidak mendengarkan apa yang dia katakan. Kenapa? Karena kita selalu memposisikan diri kita sebagai anak. Banyak kok kisah dalam Al-Quran bincang antara anak dan orang tua. Bukan berarti melawannya, karena kita tetap memuliakannya, tetap menggunakan bahasa yang lemah lembut, tetap menggunakan bahasa yang memuliakan karena memandangnya sebagai pintu surga. Berarti bagaimana cara kita memandang ya? Betul. Kalau kita pandang lahan pahala berkah insya Allah. Konflik pasti selalu ada. Cara menghadapinya tergantung bagaimana cara kita memandang dia. Ya Allah, terima kasih guru. Tepuk tangan dulu. Yuk kita ubah cara berpandangan kita ya sehingga akhirnya semuanya menjadi pahala kita yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Curhat dong Ustadz. Iya. Kami curhat. Siapa yang mau curhat? Yang banyak masalah hidupnya. Oh ini dia. Ayo. Bu sebelah sini ke depan yuk. Kita simak dulu yang mau ditanya tentang apa. Sini dulu. Tentang masalah rumah tangga. Rumah tangga. Baik, namanya dulu silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eis dari Majelis Taklim Al-Intihad Desa Belendung, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Baik, ini masalah pribadi ya. Ya, Real ya. ya. Oke, kita panggilin dulu guru kita Ustadz Maulana dan Ustazah Nada ya. Siap. Biar langsung menyimak dan Ya. langsung bisa memberikan solusinya. Silakan. Gimana Ibu? Begini, sebagai ibu rumah tangga kan seharusnya saya itu sebagai makmum ya Ustaz. Kencengin suaranya, mic-nya deketin. Nah, ya. Sebagai ibu rumah tangga harusnya kan saya sebagai makmum dan suami sebagai imam. Tapi selama ini sampai usia rumah tangga kami 28 tahun, apa sih yang menjadi seolah-olah yang mengatur segala keurusan rumah tangga itu adalah istri gitu. Jadi saya kadang-kadang takut saya dosa enggak ya gitu ya Ustaz. Takutnya apa sih saya jadi istri yang durhaka nantinya. Soalnya dari mulai urusan anak dan segala macam mengurus masalah-masalah keuangan semuanya. Tapi ibu kerja nggak sih? Enggak. Sekarang dari sen. Oh, resign. Suami juga dari sen. Tapi suami ada andil ngasih nafkah berarti kan? Ada, tapi pada saat pertama resign suami dulu saya yang nafkahin. Oh, sampai ke titik itu. Iya. Oh, jadi sampai nafkah, Yang- perekonomian keluarga. Iya, jadi yang membiayai anak saya kuliah itu semuanya saya. Oh, oke. Tapi pas kesininya saya sekarang saya ingin istirahat gitu ya. Saya ingin semuanya serahkan sama Pengen suami. diurusin gitu Iya, sekarang ya. ingin suami yang ngurusin segalanya, saya diam. Tapi kadang ya kesal juga gitu, kadang-kadang nggak beres itu. Jadi turun tangan lagi kayak gitu. Saya yang Baik. dominan lagi akhirnya gitu. Hmm. Jadi seolah-olah kelihatan saya yang lebih tegas gitu dalam rumah tangga tuh. Oke. Masya Allah. Ke Ustazah Nada Siapa? dulu ya. Saya ya, Masya Allah. Yang pertama bersyukur dulu sebab suami begitu mempercayai. Itu yang pertama ya. Keputusan anak terserah kamu, rumah tangga terserah kamu. Itu adalah hal yang besar yang diberikan kepercayaan dari seorang suami Tepuk kepada tangan seorang dulu istri. dong, jadi ibu dipercaya. Tuh, dipercaya. Cuma yang kedua khawatirnya ya setan tuh menggoda hati manusia, khususnya menggoda hati suami mungkin yang akhirnya ya udah deh bukan hanya keputusan tapi rezeki kamu juga deh yang cari. Nah itu juga ujian ya. Jadi oleh karena itu bagaimana caranya? Yang pertama kita bisa buka komunikasi. Ya, biasalah yang namanya suami istri mungkin dengan waktu yang tepat, bahasa yang baik, kemudian di tempat yang baik juga buka komunikasi, kemudian sampaikan. Pak, sepertinya udah waktunya nih Pak, saya pengen istirahat. Kemudian kalau memang nih anak-anak, memang sudah kewajibannya seorang suami untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Oh, tapi Ya. maaf Ustazah, kadang kalau diajak berkomunikasi Komunikasi, akhirnya malah ribut. malah ribut. Nah, ini Nggak nyambung komunikasi. nggak nyambung, iya betul. Nah sekarang mungkin bisa kita sebagai pasangan melihat ada apa di balik itu semuanya. Kenapa kalau misalkan aja komunikasi kok kayaknya sulit gitu ya. Mungkin karena memang terlalu banyak pikiran, mungkin terlalu banyak beban. Atau mungkin di waktu yang kurang tepat kita menyampaikan untuk mengajak bicara. Kemudian ada juga nih triknya ya. Trik yang bisa kita gunakan untuk kita bisa berkomunikasi dengan baik. Pertama, ketika ingin menghadap dan berbicara kepada suami, maka coba membaca sholawat dalam hati. Supaya hati tenang dulu dan kita nggak pakai emosi. Kemudian bisa kita membaca, Rabbi syrah li sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Supaya enak ngomongnya. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Ini pengen tuntas nih, pengen diajak komunikasi supaya selesai masalahnya. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya Allah ini ucapanku, lisanku biar lurus supaya suami bisa memahami apa yang kita sampaikan. Coba komunikasi, kemudian yang kedua insya Allah tetap tidak pernah kita jangan sampai lepas libatkan Allah. Insya Allah Allah akan melembutkan hatinya. Amin ya rabbal alamin. Tapi gimana melembutkan hati saya? Soalnya Baca surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Musuh yang terbesar adalah diri kita. Yes. Betapa banyak wanita di sana tidak punya suami. Ibu punya. iya. Ya. Alhamdulillah. Betapa banyak wanita di sana
tidak dibantu sama suaminya, tapi justru dia bantu suaminya dalam keadaan sakit yang parah. Ibu? Sehat. Sehat. Sehat semua. Jadi aman. Alhamdulillah. Maka seorang itu, mohon izin kepada siapapun yang mungkin kasusnya sama, bersyukurlah dengan adanya suami. Tepuk tangan dong. Ya Bu ya, bilang makasih banyak Pak. Makasih banyak ya. Iya, mungkin jarang Ibu berterima kasih. Berterima kalau kasih. dibantu, berterima kasih. Iya, kalau tidak dibantu tak Kalau berterima dibantu, kasih enggak. juga. Gini, mohon maaf. Dengan tidak merepotkan saja Ibu harus berterima kasih. Dengan tidak menyusahkan saja Ibu harus berterima kasih. Maka intinya adalah bersifat qanaah, merasa cukup. Mau merasa cukup? Mau merasa cukup? Mau. Berkasih sayang lah. Nah. Kasih sayang sama suami. Sayang nggak sama suaminya? Sayang kan? Kadang-kadang. nggak boleh gitu. Berarti yang bermasalah ini adalah ibu. Ya Allah. Iya. Iya. Coba minta maaf sama suami dulu. Kan kalau lagi saya jengkel jadi nggak sayang. Nggak boleh. Nggak boleh. Ayo. Sapa suami. Makasih banyak sayang. Ayo. Ayah, Makasih banyak. ibu minta maaf Ya. selama ini. Seolah-olah ibu tuh selalu galak gitu sama ayah. Nah ini. Dan- Pantesan. Kadang-kadang laki-laki Iya, kalau iya. udah kena begini mah terserah dah gitu kan ya. Mungkin Ya. iya betul. Jadi udah dah suami udah gak pengen ribut, udah terserah gitu Iya. ya. Jadi seorang istri Enggak juga itu. galak tuh karena dominan itu. Iya, Ustaz. karena Betul. ibu yang dominan. Iya. Nah. Tapi subhanallah, Ya. ini Ustadz, Ya. ketika seorang istri mengeluarkan harta yang memang bukan Iya. kewajibannya, maka harta yang dikeluarkan itu ternilai sedekah di hadapan Nah, Allah Jadi Subhanahu wa ibu taala. bersedekah. Tahu Luar nggak berapa biasa. pahala yang sedekahnya? 1000 kali pada sedekah kepada orang lain. Nah, Allahu Masya Allah. Akbar. Jadi dosa saya sama suami kehapus nggak sama pahala? Ya. Ya Allah. Seorang istri harus minta ridho dari suami. Ya. Ridho dan ridhonya. Ya. Iya, Masya redonya Allah. suami sorga insya Allah. Insya Allah, amin. Ibu jangan galak-galak sama laki. Ya, laki kalau digalakin ujung-ujungnya terserah dah. Nah, ya. bisa jadi solusinya adalah istrinya redam sedikit emosi, tiba-tiba suaminya banyak Nanti bicara pulang dari sini, akhirnya. ibu langsung ketemu suami, cium Iya. tangannya dan minta Iya. maaf. Ya. Baik Insya ya, Allah. jangan kemana-mana tetap bersama kami di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah.